Kamar-Kamar Hitam, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Amini memandang anaknya. Orang tua jadi seperti bayi. Dulu, mereka mengasuh anak-anak mereka yang masih bayi dengan sabar, penuh kasih sayang. Tersenyum ketika sang anak menumpahkan susu dari gelas. Tertawa geli ketika kainnya basah kena kencing si Upi. Menunggu siang malam ketika permata hatinya sakit. Sekarang, setelah tua dan lemah, mereka ganti seperti bayi. Rewel, minta dilayani ini itu. Tidak bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tidakkah anak-anak yang dulu diasuh dengan sabar dan penuh kasih sayang itu, kini berkewajiban melayani orang tuanya dengan penuh kasih sayang pula? Berbicara, membujuk dengan lembut dan ramah pula. Kalau ibu sudah tua nanti, sudah pikun, apakah ibu akan seperti nenek juga, Bu? Atau seperti Eyang? Tapi sekalipun ibu rewel seperti nenek, Her pasti akan tetap mencintai ibu, pasti akan tetap melayani ibu dengan sebaik-baiknya. Kata Herati lagi. Amini terbelalak dan makin cepat mengemasi barang-barang yang dibawanya. Her sekarang rasanya menyesal pergi dari rumah. Sungguh memalukan cucu seperti Her ini ya, Bu. Her, sudahlah, sahut Amini cepat-cepat. Sudah 6:30. Nanti kau terlambat ke sekolah. Jam berapa ibu berangkat nanti? Mungkin agak siang, Her. Kemarin aku sudah janji mau mengantar Bu Yati ke Simpang 5 pagi ini. Burhan menakar air 2 gelas. Dituangkannya ke dalam sebuah panci kecil, lalu dijerangnya di atas api. Sambil menunggu air mendidih, dikupasnya 2 buah wortel yang sudah hampir kering setelah disimpan selama 4 hari. Ketika dilihatnya air di dalam panci sudah bergolak, tanpa dipotong-potong lagi, dimasukkannya supermi ke dalam air mendidih. Wortel belum selesai dikupasnya. Sudah 2 hari dia makan dengan supermi melulu. Lauk kering peninggalan Amini masih ada. Tapi makan dengan keringan terus-menerus membuatnya sembelit. Makan di luar? Itu bukan kesenangannya. Seperti tidak punya istri saja. Walau memang saat itu istrinya memang tidak ada di rumah. Tidak biasa dan tidak suka. Itulah soalnya. Lagi pula, bagaimana dengan ibunya? Tentu tidak mungkin membawa ibu yang berjalan saja sudah sulit itu untuk makan di luar. Sudah jam 3 siang. Burhan kepanasan dan capek. Perutnya keroncongan. Makanan belum siap. Ibunya memanggil. Burhan mengecilkan api kompor, berbalik akan menemui ibunya. Tetapi dengan tertegun, dilihatnya Amini berdiri di ambang pintu dapur. Memandangnya dengan tatapan yang sukar diterjemahkan. Mas Bur, kau sudah pulang? Burhan bertanya dengan janggal.
Amini mengangguk. Dilangkahinya ambang pintu, langsung menuju ke kompor. Dibukanya tutup panci, menjenguk isinya. Mas Bur belum makan. Burhan menggeleng. Aku barusan pulang. Tolong lihatlah, sudah masak. Semenit lagi super mie ini jadi bubur, sahut Amini sambil cepat-cepat menurunkan panci dari atas api. Burhan mengangkat bahu. Wortel ini mau diapakan? Amini memandang wortel-wortel yang belum sempat diiris-iris oleh Burhan. Maunya ku masak sekalian dengan super mie, tapi keburu masak. Burhan menoleh ke arah kamar ibunya, berkata cepat-cepat. Tadi ibu memanggil. Sudah ku tengok, sahut Amini. Hanya minta jendela dibuka. Ibu kepanasan. Sekarang istirahatlah mas, biar aku sediakan makan siang. Panas sekali. Aku kepengen mandi dulu. Lengket rasanya tubuhku. Burhan berjalan keluar dari dapur. Baru beberapa langkah ditolehnya Amini. Aku gembira kau cepat datang. Sambil ditatapnya Amini dengan lembut. Amini membalas tatapan itu, tersenyum dengan bahagia. Sesuatu yang jarang terjadi. Burhan tersenyum dan menatap dengan hangat dan lembut. Ada yang sudah berubah di rumah ini, pikir Amini dengan rasa syukur. Sambil menunggu Burhan selesai mandi, Amini memeriksa seluruh sudut rumah. Perabot-perabot tetap rapi seperti waktu ditinggalkannya. Lantai juga bersih. Di kawat jemuran, dilihatnya beberapa celana Burhan dan kain ibunya. Ayam-ayam tak kelihatan kelaparan. Di tempat setrika, beberapa baju bersih belum sempat disetrika dan dilipat. Tetapi halaman kelihatan sudah lama tidak tersentuh sapu. Amini sedang menata kembali botol-botol make up-nya di atas meja rias ketika Burhan muncul. Rambutnya yang ikal basah habis dikeramas. Tubuhnya yang hanya tertutup celana pendek tampak segar dan berbau harum sesudah mandi. Amini meliriknya lewat kaca rias. Siapa yang mencuci baju-baju dan celana itu, Mas? Tanyanya. Aku. Kenapa? Tidak bersih, sahut Burhan sambil menyisir rambut di belakang Amini. Bayangannya di kaca muncul di belakang bahu Amini. Bersih sekali. Aku tidak menyangka Mas Bur bisa nyuci. Tapi kalau ada kau, jangan harap aku bisa nyuci. Amini tersenyum. Yang masak? Ngepel lantai? Ngasih makan ayam? Mas Bur juga. Kau kira siapa? Mas Bur tidak menyuruh Mbok Yah datang. Tidak. Aku ingin merasakan bagaimana kau setiap hari mengerjakan semua itu. Dan ternyata aku tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Yang sempat kupel cuma kamar ibu. Lainnya tetap bersih, soalnya aku hati-hati berjalan agar lantai tidak kotor. Baju belum ada yang sempat kusetrika. Halaman tidak tersapu. Pantat panci-panci jadi hitam sebab aku malas menggosoknya. Tiap hari nasiku hangus atau jadi bubur. Dan sesudah hari ini, aku tak mau lagi makan super mie. Aku senang kau cepat pulang, Dik. Amini memutar tubuhnya. Dipandangnya Burhan dengan rasa bersalah.
Kemarin aku sedang pepat hati. Dan pada saat kita dikuasai amarah, Syaitan mudah pula menguasai kita, membujuk dengan pikiran-pikiran buruk. Tetapi percayalah Mas, aku tidak akan pernah meninggalkan Mas Bur lagi. Aku akan selalu bersama Mas Bur. Amini mengejap-ngejapkan matanya yang terasa panas. Syukurlah Dek. Kemarin aku mengira telah kehilangan kalian berdua. Mula-mula Herati pergi, lalu kau. Burhan berkata perlahan, hampir berbisik. Mas. Amini merebahkan kepalanya ke bahu Burhan. Perlahan Burhan merangkulnya, mengusap-usap rambutnya. Bagaimana kalau kita makan dulu? Aku lapar sekali, kata Burhan selang beberapa saat kemudian. Amini melepaskan diri. Burhan, ketika dia ingin dipeluk, dibelai, Burhan ingin makan. Tanpa berkata-kata lagi, Amini berjalan mendahului ke kamar makan. Malam hari jam 9. Selesai mengantar ibu Burhan ke kamar mandi, Amini kembali ke kamarnya sendiri. Burhan sudah menunggu, duduk di atas tempat tidur. Dipandanginya Amini melepaskan jepit rambut, lalu menukar pakaiannya dengan baju dalam. Dek, kemarilah. Burhan memanggil. Amini menoleh, melihat Burhan melambai kepadanya. Dengan perlahan dihampirinya Burhan, berbaring di samping lelaki itu. Burhan melingkarkan lengannya ke bahu Amini, merapatkan tubuhnya ke tubuh Amini. Amini menerimanya dengan aneh. Tak biasanya Burhan berlaku demikian mesra. Tetapi betapapun anehnya, toh itu menyenangkan. Aku mengerti. Kau dan Herati tidak kerasan tinggal di rumah ini karena ada ibu. Tapi aku kerasan, Mas. Aku cuma ingin menengok ibu kemarin setelah Amini cepat-cepat. Iya, Burhan mengangguk. Kau memang perlu istirahat dari tugas-tugas yang meletihkan ini. Aku tahu kau capek mengurusi ibu. Itulah Dek. Aku seringkali merasa menyesal tidak bisa memberikan keadaan yang menyenangkan untuk kalian. Aku seringkali merasa bersalah pada engkau dan Herati. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mas, aku tidak pernah merasa begitu. Sungguh, kata Amini tidak enak hati. Dan adik-adikku mengecewakanmu bukan? Sambung Burhan tanpa mempedulikan sanggahan Amini. Amini menghela nafas dengan putus asa. Dia sudah berusaha sedemikian rupa untuk menghapus perasaannya, tetapi Burhan malahan membentangkan segalanya. Seperti bendungan bobol, kini isi hati Amini mengalir keluar. Aku kadang-kadang bosan tinggal di rumah ini, Mas. Aku merasa tidak punya arti apa-apa. Aku selalu merasa sendirian, kecuali ada Herati. Ibu hanya menyayangi Mas Bur, dan Mas Bur tidak pernah menaruh perhatian kepadaku. Mas Bur tidak pernah bertanya aku ingin apa, tidak pernah bertanya apa yang kubutuhkan, tidak pernah mencoba mengerti
kalau aku kecapean melayani ibu. Rumah tangga ini hanya milik Mas Bur saja, bukan milikku. Amini memalingkan wajahnya dari Burhan. Air mata perlahan-lahan turun mengaliri pipinya, jatuh ke bantal. Burhan mengencangkan pelukannya ke bahu Amini. Dek, sekarang biarlah aku bicara. Mungkin memang benar, aku kurang menunjukkan perhatian kepadamu selama ini. Kalau kau mau mengatakan aku tolol, memang benar begitulah. Aku tak tahu apa yang kau inginkan dariku. Bahkan, aku tak tahu bahwa aku seharusnya menanyakan itu kepadamu. Karena kau diam saja, kupikir semuanya sudah beres. Amini tidak menjawab. Ketenangan sikap Burhan membuatnya malu dan merasa kekanak-kanakan dengan tangisnya. Karena itu, sekarang ia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan isaknya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.